Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kuliah analisis kualitas lingkungan dengan topik mekanisme terjadinya pencemaran lingkungan hidup. Secara teoritis, pencemaran terhadap lingkungan hidup pada dasarnya terjadi pada media udara, media air, dan media tanah. Proses kejadiannya bermula dari aktivitas kegiatan manusia. Manusia menggunakan alat transportasi, mengelola industri, bekerja sehari-hari, dan lain sebagainya, menghasilkan pencemaran dalam bentuk sampah, limbah, polutan. Kegiatan manusia dalam mengelola industri merupakan sumber utama pencemaran terhadap lingkungan, baik terhadap air, udara, maupun tanah. Bagaimana mekanisme terjadinya proses pencemaran terhadap lingkungan hidup dapat dijelaskan pada skema trilobal pencemaran berikut. Model analisis trilobal pencemaran. Pencemaran lingkungan pada dasarnya bersumber dari segala bentuk aktivitas manusia maupun aktivitas industri. Industri, ya, karena yang mengelola industri adalah manusia, ya, termasuk aktivitas manusia dalam mengelola industri. Nah, pada saat manusia bekerja, dia melepas pencemaran ke udara. Nah, pada saat bekerja, dia menggunakan kendaraannya ada asapnya mencemari udara. Bekerja di kantor, ada kegiatan berbicara atau berdiskusi, maka yang terjadi adalah pelepasan CO2 dari mulut, dari panas dari tubuh, kita mengeluarkan bau, maka ini akan mencemari udara. Apabila udara tercemar, maka udara tercemar tadi akan mencemari tanah pada saat terjadi hujan. Jadi pencemar yang ada di udara akan jatuh bersama air ke tanah sehingga terjadi pencemaran tanah. Kemudian apabila air hujan tadi jatuh ke air, maka terjadi pencemaran pada air. Atau apabila manusia, aktivitas manusia itu menghasilkan limbah dan membuangnya ke air sehingga terjadi pencemaran pada air. Apabila air tercemar, maka air yang tercemar tadi merembes sehingga mencemari tanah. Atau air tercemar menguap bau mencemari udara. Dan yang ketiga, apabila aktivitas manusia itu membuang sampah, yang dicemari pertama adalah tanah. Kemudian tanah tercemar tadi oleh sampah. Apabila ada hujan turun, maka sampah pencemar tadi akan dibawa oleh air hujan ke dalam tanah sehingga mencemari sumber air. Kemudian pencemaran udara bisa terjadi apabila sampah tadi lama ditumpuk, terjadi proses pembusukan sehingga terjadi proses pencemaran lanjutan pada pencemaran udara. Jadi trilobal pencemaran ini adalah penyebabnya adalah aktivitas manusia. Bila manusia membuang pencemar ke udara, maka udara yang tercemar tadi akan mempengaruhi kualitas tanah, akan mempengaruhi kualitas air, dan seterusnya. Apabila aktivitas manusia mencemari air, maka air tercemar tadi bisa mencemari tanah. Nah, tanah tercemar, maka tumbuh-tumbuhan juga akan tercemar. Beras, nasi yang kita makan juga tercemar apabila tanah tercemar. Kalau tanah tercemar, kita makan sayur bayam, kita tahu sayur bayam itu adanya di tanah, maka sayur bayam tadi tercemar. Dan seterusnya. Nah, aktivitas kegiatan manusia dan industri akan selalu mengikuti pola-pola hukum termodinamika kedua, yaitu menghasilkan limbah dan polutan sebagai entropi. Jadi setiap kegiatan selalu ada entropi. Entropi tadi bisa dalam bentuk limbah atau limbah padat atau non material berupa polutan. Polutan itu bisa bising, bau,
polutan kimia, nitrogen dioksida, karbon dioksida, karbon monoksida, sulfur dioksid, dan seterusnya. Nah, limbah dan polutan ini dilepas ke udara kalau polutan. Limbah cair buang ke air dan ke tanah. Limbah padat ada yang membuangnya ke tanah. Ada juga limbah cair yang dibuang ke tanah. Setiap kegiatan pelepasan zat pencemar atau entropi tadi yang dilakukan oleh manusia, transportasi dan industri pada media tanah, pada media air dan udara, akan kembali ke manusia tersebut sebagai dampak negatif bagi dirinya. Jadi seperti tadi, gambar tadi, kita mencemari air, maka air tadi tercemar, padahal kita butuh air minum dari sumber air, sehingga air yang kita minum juga tercemar. Kalau kita buang pencemar di udara, maka pencemar tadi akan kita hirup dan kembali ke manusia. Apabila manusia tadi membuang sampah, apalagi limbah B3 sembarangan, di sana ada tumbuh-tumbuhannya kita makan. Jadi segala sesuatu tindakan melepas entropi ke lingkungan tidak sesuai dengan aturan, maka dampak negatifnya manusia yang akan menerimanya. Aktivitas kegiatan manusia selalu mengikuti pola-pola hukum termodinamika kedua. Menghasilkan limbah, polutan sebagai entropi yang dilepas ke udara, air, dan tanah. Apabila zat pencemar utama dilepas ke udara, maka bahan pencemar di udara akan bereaksi dengan molekul air lainnya yang ada di udara dan jatuh bersama hujan ke tanah dan ke air sehingga mencemari tanah dan mencemari air. Bahan pencemar yang baru saja dilepas ke lingkungan tersebut disebut sebagai bahan pencemar primer atau polutan primer. Jadi kita buang sampah ke lingkungan, maka itu adalah pencemar primer. Apabila sampah tadi berubah bentuk, bereaksi, kemudian menimbulkan dampak lanjutan, maka itu adalah dampak sekunder, dan seterusnya. Material pencemar utama yang bereaksi dengan material pencemar utama lainnya di media udara akan menghasilkan material atau zat kimia pencemar sekunder atau polutan sekunder. Apabila pelepasan zat pencemar utama dilepas ke media tanah, maka bahan pencemar di tanah bisa menguap ke udara dan mencemari udara. Kemudian bersama hujan di atmosfer, pencemaran tadi akan jatuh kembali ke tanah dan juga ke air sehingga mencemari tanah dan air. Pencemaran yang dilepas oleh manusia ke media tanah, udara ataupun ke air, dampak pencemaran tersebut akan kembali dirasakan oleh manusia melalui media air, tanah, dan udara yang dicemari tersebut. Dampak pencemaran ke tanah, air, dan udara selanjutnya akan dirasakan oleh manusia dalam bentuk penyakit, menurunnya daya tahan tubuh, serta kesehatan ataupun kualitas hidup manusia. Dampak pencemaran ke tanah, air, dan ke udara akan dirasakan oleh industri dalam bentuk menurunnya kualitas sumber daya yang akan dipakai oleh industri tersebut. Misalnya, air yang dibutuhkan oleh industri untuk keperluan produksi, dan lain sebagainya. Demikian seterusnya pada saat ada kegiatan pelepasan zat pencemar yang dilakukan oleh manusia pada media tanah, air, atau udara, maka pencemaran tadi akan kembali ke manusia sebagai dampak negatif bagi dirinya. Kalau kita analisis pencemaran, definisinya pencemaran lingkungan ada dua suku kata. Ini sering diungkap dalam setiap pembicaraan atau pemberitahuan media massa. Ungkapan tersebut bermacam ragam diterima oleh masyarakat, antara lain pertanyaan yang menyebutkan pencemaran udara oleh gas buang kendaraan bermotor.
sangat terasa di kota-kota besar yang padat lalu lintasnya. Pencemaran sungai oleh limbah cair industri sangat mengganggu kehidupan perairan. Limbah pulp atau bubur kayu pabrik kertas mengandung BOD dan COD yang tinggi. Sampah bahan berbahaya beracun atau limbah sampah B3 mencemari tanah dan air dan sebagainya. Dalam bahasa sehari-hari, kalimat pencemaran lingkungan dipahami sebagai suatu kejadian yang tidak diinginkan oleh semua orang. Kondisi yang dapat gangguan atau kerusakan lingkungan, dan suatu kondisi yang bahkan dapat menimbulkan gangguan kesehatan, bahkan dapat mengakibatkan kematian. Hal-hal yang tidak diinginkan yang dapat disebut pencemaran, misalnya adalah kondisi udara berbau tidak sedap, air berwarna keruh, tanah ditimbuni banyak sampah. Maka keadaan tersebut dapat berkembang dari sekedar tidak diinginkan menjadi suatu gangguan yang menyesakkan kenyamanan manusia. Udara yang tercemar misalnya, baik oleh debu, ataupun gas, maupun unsur kimia lainnya, dapat mengganggu kesehatan manusia, bahkan dapat menimbulkan iritasi pada saluran pernapasan, atau mata menjadi perih atau merah dan berair. Bila zat pencemar tersebut mengandung bahan berbahaya dan beracun, kemungkinan dapat berakibat fatal pada kematian makhluk hidup. Hal yang sama dapat pula terjadi pada air. Air yang tercemar dapat menimbulkan gangguan gatal pada kulit bagi orang yang mandi menggunakan air tercemar tersebut, atau menimbulkan sakit saluran pencernaan bila air tersebut terminum, dan bahkan dapat berakibat lebih buruk lagi bila ternyata zat pencemar air mengandung B3. Demikian pula halnya dengan tanah yang tercemar oleh limbah B3, di mana selain dapat meracuni makhluk hidup yang berada di dekatnya, juga dapat mengkontaminasi sumber air tanah yang terdapat di sekitarnya. Kebiasaan manusia yang suka membuang sampah ke lingkungan akan menimbulkan masalah pada lingkungan yang lebih luas. Misalnya limbah gas dapat terbawa oleh angin dari suatu tempat ke tempat lainnya. Limbah cair atau padat yang dibuang ke sungai akan dihanyutkan oleh arus air dari hulu sampai jauh ke hilir, hingga melampaui batas wilayah yang akhirnya bermuara di laut atau danau yang seolah-olah laut atau sungai menjadi tempat sampah. Jadi laut, sungai, danau seolah-olah dianggap sebagai tempat sampah. Limbah adalah material sisa yang tidak termanfaatkan secara sempurna pada suatu kegiatan tertentu. Limbah yang menimbulkan masalah dalam kehidupan kita berasal dari kegiatan, misalnya berasal dari kegiatan permukiman, kegiatan industri, kegiatan pertanian, kegiatan pertambangan, bahkan ada kegiatan rekreasi. Terlihat limbah permukiman selain berupa limbah padat, yaitu sampah rumah tangga, juga berupa tinja dan limbah cair yang semuanya dapat mencemari lingkungan perairan. Air yang tercemar akan menjadi sumber penyakit yang dapat menular ke berbagai agen. Limbah industri baik berupa gas, cair maupun padat umumnya termasuk kategori B3. Kegiatan industri samping bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia, ternyata menjadi generator limbah pencemar lingkungan perairan. Juga mencemari tanah dan mencemari udara. Limbah cair yang dibuang ke perairan akan mengotori air yang dipergunakan untuk berbagai keperluan dan mengganggu kehidupan biota air. Dan limbah padat akan mencemari tanah dan atau sumber air tanah.
Kita lihat ini adalah peristiwa pencemaran udara, ambien, dan emisi. Pencemaran udara yang disebut dengan emisi adalah emisi berasal, misalnya kita lihat asap kendaraan bermotor yang keluar dari knalpot, itu adalah emisi. Ada yang keluar dari knalpot mobil, bahan bakarnya solar, asap knalpot yang berasal dari sepeda motor, bahan bakarnya bensin. Kemudian kegiatan memasak dari rumah menggunakan gas LPG, asapnya adalah emisi. Industri yang menggunakan energi batu bara, keluar asapnya itu adalah emisi. Kemudian emisi dari sepeda motor, emisi dari mobil, emisi dari rumah, emisi dari kegiatan industri, apabila bergabung, bereaksi, maka ini disebut ambien. Jadi kalau emisi berasal dari knalpotnya, misalnya saya berbicara, dari mulut saya ini adalah emisi suara, emisi. Kalau emisi CO2 dari mulut saya, kemudian CO2 dari mulut Anda, sekalian dalam satu ruangan, jadi banyak orang, CO2 berkumpul menjadi satu, maka CO2 yang berkumpul menjadi satu tadi bercampur dengan pencemar lain di udara, itu disebut ambien. Nah, pengelolaannya adalah, yang kita kelola adalah sumbernya, yaitu emisinya yang kita kelola. Kita tidak bisa mengelola ambien. Ambien itu bisa dikelola dengan menggunakan ya tumbuh-tumbuhan, daun yang banyak, sehingga ambien tadi bisa menempel di daun atau bereaksi menjadi bagian reaksi kimia fotosintesa. Jadi semakin banyak pohon, maka pencemar tadi akan ditangkap atau diserap oleh daun, oleh pohon. Jadi melakukan pengendalian pencemaran udara itu adalah pada sumbernya. Misalnya sepeda motor asapnya banyak, ya perbaiki mesinnya atau ganti mesinnya dengan motor baru sehingga asapnya sedikit, emisinya sedikit. Mobil tua, ya semakin tua mobil ya emisinya semakin buruk, maka gantilah mobil yang baru. Atau sekarang sudah ada mobil listrik, tidak ada emisinya. Lalu di mana emisinya kalau menggunakan air listrik? Emisinya adalah di pinggir laut, yaitu di pembangkit listrik PLTU. Nah, emisinya di situ. Jadi tidak terjadi lagi emisi di pada saat pemakaian kendaraan listrik, bukan kendaraan bermotor. Kalau kendaraan bermotor pasti menghasilkan emisi. Itu caranya. Jadi mengelola pencemaran udara itu harus ke sumbernya. Sumbernya itu adalah emisi. Emisi rumah tangga, emisi industri, emisi motor, emisi dari manusia dan sebagainya. Selanjutnya limbah gas yang dibuang ke udara umumnya mengandung senyawa sulfur dioksida, kemudian nitrogen dioksida, karbon dioksida, karbon monoksida, dan gas lain yang tidak diinginkan kehadirannya di udara bersih. Jadi udara tercemar adalah masuknya zat-zat tertentu yang tidak dikehendaki dalam baku mutu kualitas udara. Kemudian adanya SO2 dan NO2 dapat menyebabkan terjadinya hujan asam. Karena SO2 bila bereaksi dengan uap air atau air hujan akan membentuk asam sulfat. NO2 bereaksi dengan air hujan atau kelembaban, itu akan terbentuk asam nitrat. Jadi asam sulfat dengan asam nitrat itu ada terjadi pada saat hujannya turun. Nah, kalau kita misalnya
pada saat kondisi macet naik sepeda motor, motor berhenti, banyak yang antri di lampu merah, kemudian ada hujan rintik, kita merasakan adanya perih di mata. Penyebabnya adalah asap tadi, NO2 tadi bereaksi dengan air hujan, membentuk asam nitrat, membentuk asam sulfat. Nah, itulah hujan asam. Nah, hujan asam tadi akan masuk ke mata kita sehingga mata kita perih, atau terkena kulit kita menjadi iritasi, warna keputihan, pucat dan sebagainya. Itu adalah dampak dari hujan asam. Atau misalnya kita sedang naik sepeda motor, kemudian depan kita ada kendaraan yang asapnya banyak, kemudian asapnya jatuh ke mata kita, padahal mata kita mengandung air. Nah, situ terjadi reaksi dan menimbulkan iritasi pada mata. Kemudian bagaimana dampak pencemaran lingkungan hidup? Baik lingkungan udara, air, dan darat. Dampak pencemaran udara terhadap kesehatan masyarakat, yaitu gangguan pada sistem pernapasan, misalnya penyakit asma, penyakit bronkitis. Penyebabnya itu adalah ada karbon dioksida, karbon monoksida yang keluar dari emisi kendaraan bermotor dan lain sebagainya. Kemudian zat pencemar udara, gas oksida karbon dapat mengganggu pernapasan, mengganggu tekanan darah, saraf, mengikat hemoglobin, meningkatkan hemoglobin sehingga sel darah kekurangan oksigen. Zat pencemar udara berupa oksida sulfur dapat merusak selaput lendir pada mata. Jadi mata kita perih itu adalah karena ada oksida sulfur atau asam sulfat pada mata kita, juga pada hidung dan tenggorokan. Kemudian zat pencemar udara berupa oksida nitrogen atau NO2 dapat menimbulkan kanker. Jadi kalau NO2 terhirup itu masuk dalam tubuh kita bisa menimbulkan kanker. Kemudian apabila pencemar udaranya dalam bentuk kimia hidrokarbon, maka hidrokarbon tadi dapat mengakibatkan kerusakan pusat saraf. Lalu bagaimana dampaknya terhadap kesehatan lingkungan? Kalau tadi kesehatan manusia atau kesehatan masyarakat, sekarang bagaimana terhadap kesehatan lingkungan? Kesehatan lingkungan yaitu lingkungan vegetasi dan lingkungan hewan, termasuk mikroorganisme. Jadi pencemaran udara tadi terhadap manusia, sekarang kita bahas pencemaran udara terhadap vegetasi dan hewan termasuk mikroorganisme. Contoh, tanaman yang tumbuh di daerah yang tingkat pencemaran udara tinggi dapat mengganggu pertumbuhan tanaman dan rawan berbagai penyakit tanaman seperti chlorosis, nekrosis, dan munculnya bintil hitam pada daun tanaman. Jadi kita lihat daun ada yang bintil-bintil hitam, itu adalah dampak negatif dari pencemaran udara. Kalau pada hewan, adanya gangguan pernafasan pada hewan ternak yang berakibat kualitas tubuh hewan dan kehidupan ternak yang kurang baik. Kemudian dampak lingkungan lainnya adalah dari pencemaran udara adalah timbulnya hujan asam yang dapat menimbulkan dampak lanjutan pada berubahnya kualitas air yang tersiram oleh hujan asam. Hujan asam dapat merusak pertumbuhan tanaman. Hujan asam dapat melarutkan logam-logam dan menimbulkan korosif. Dan dampak lanjutan pada air karat atau korosif akan mencemari tanah, juga mencemari air tanah. Dampak negatif kesehatan masyarakat oleh pengaruh air yang tercemar antara lain adalah 1. Diare, gatal-gatal pada kulit, dan penyakit lainnya. Kemudian pencemaran pada air. Pada air pertanian yang tercemar oleh limbah pertanian, permasalahan utamanya adalah karena berlebihannya penggunaan pestisida.
kelebihan menggunakan herbisida, fungisida, dan pupuk untuk meningkatkan produktivitas pertanian. Meskipun pestisida digunakan untuk membunuh hama, namun ternyata oleh sebab pemakaian yang tidak sesuai dengan peraturan keselamatan kerja dan kesehatan, serta keselamatan lingkungan, maka pestisida dapat berubah menjadi biosida, yaitu pembunuh kehidupan. Penggunaan jumlah pestisida pada sistem pertanian yang berlebihan dalam pemakaiannya akan dapat mengkontaminasi sayuran, buah-buahan. Yang kemudian sayur dan buah-buahan itu kita makan dan mencemari manusia. Pupuk yang sering dipakai secara berlebihan akan menghasilkan sisa pupuk pada lahan pertanian. Sisa-sisa pupuk yang ada di lahan pertanian bila hanyut sampai di perairan, maka sisa pupuk tersebut dapat merangsang pertumbuhan gulma, penyebab timbulnya eutrofikasi. Sedangkan pada pemakaian bahan kimia herbisida untuk mengatasi eutrofikasi pada lahan pertanian, maka air pertanian tersebut bila mengalir ke perairan akan menjadi penyebab terkontaminasinya ikan, terkontaminasinya udang, biota lainnya yang ada di perairan. Jadi kebiasaan manusia yang suka membuang limbah ke lingkungan akan menimbulkan masalah pada lingkungan yang lebih luas. Misalnya limbah gas dapat terbawa oleh angin dari suatu tempat ke tempat lainnya. Kemudian pencemaran tanah. Pada media tanah terdapat sumber daya alam atau komponen lingkungan yang dapat diperbarui dan dapat mempengaruhi dirinya sendiri, yang lazim disebut sebagai sumber daya terbarukan, dan sumber daya yang tidak dapat memperbaharui dirinya. Jadi ada sumber daya alam terbarukan dan ada sumber daya alam tak terbarukan. Nah, sumber daya alam terbarukan misalnya tumbuh-tumbuhan atau semua jenis vegetasi. Kedua adalah hewan. Jadi semua jenis hewan termasuk mikroba. Itu adalah sumber daya terbarukan. Lalu apa sumber daya tak terbarukan? Nah, sumber daya tak terbarukan itu adalah, contohnya adalah minyak bumi yang diambil dari fosil atau fossil oil ya. Minyak. Kenapa fosil tidak disebut tidak terbarukan? Karena ini ukurannya adalah ukuran waktu hidup manusia. Manusia itu hidup hanya 100 tahun mati. Sedangkan fosil itu tumbuhnya, jadi dari hewan mati, tulang belulangnya itu berubah menjadi fosil. Fosilnya menjadi minyak bumi. Itu terjadi dalam kurun waktu ribuan tahun, bahkan jutaan tahun. Jadi minyak bumi itu dianggap sebagai sumber daya alam tak terbarukan. Tak terbarukan menurut ukuran waktu manusia. Pohon pisang itu terbarukannya berapa lama? Kita lihat aja. Kapan pisang menghasilkan pisang, berapa usianya, kemudian ditebang, tumbuh lagi, ditebang, dipanen pisangnya, itu paling 6 bulan, 7 bulan. Hewan kambing kita manfaatkan sebagai sumber daya. Kambing itu usianya mungkin sampai 4 tahun, berarti ya siklusnya 4 tahun. Tapi kalau minyak bumi, bensin, pertamax, itu tak terbarukan, karena terbarukannya itu lamanya jutaan tahun atau ribuan tahun. Tanah pada dasarnya merupakan sumber daya alam yang dapat memperbarui dirinya sendiri apabila tidak ada intervensi oleh manusia. Intervensi maksudnya adalah adanya faktor pengubah fungsi tanah alamiah menjadi fungsi yang berbeda secara hakiki, atau merubah sebagian besar komponen yang ada di dalam tanah tersebut. Daya memperbaharui diri tanah dapat hilang
jika intervensi atau gangguan melampaui batas daya lenting komponen lingkungan selaku bagian dari sistemnya. Hilangnya kemampuan tanah untuk memperbarui dirinya sendiri sesungguhnya tidak terjadi secara mutlak, akan tetapi hilang kemampuan tanah secara relatif menurut ukuran waktu manusia. Sebagai contoh, tanah yang dalamnya ada batu bara kita gali, maka akan kembali normal, ada batu bara lagi di daerah tersebut, ya menunggu waktu jutaan tahun pulihnya, sehingga dianggap tidak memperbarui dirinya. Daya memperbarui diri lingkungan akan tetap berlangsung pada ukuran waktu menurut alam. Contohnya, minyak bumi dikatakan sebagai sumber daya alam tak terbarukan menurut ukuran waktu manusia. Padahal sesungguhnya pohon tumbang secara alami atau hewan mati secara alami dan terkubur dalam waktu jutaan tahun dapat berubah menjadi fosil hingga menjadi minyak fosil di dalam tanah. Sedangkan manusia hanya hidup 100 tahun. Ini jutaan tahun, sehingga dianggap yang jutaan tahun itu adalah sumber daya alam tak terbarukan. Kemudian komponen ekosistem bumi yang bersifat dapat diperbaharui mencakup tanah. Nah, tanah bisa diperbarui, air, udara, vegetasi. Sedangkan yang bersifat tidak dapat diperbarui mencakup kontur permukaan tanah dan cadangan bahan tambang. Selanjutnya, aktivitas yang dapat merubah kualitas tanah atau mempengaruhi lingkungan tanah. Perubahan struktur tanah akibat cara mengolah tanah yang tidak sesuai, perubahan aliran air atau hidrologi akibat pengambilan air, berubah bentuk kontur permukaan tanah akibat adanya pembabatan lereng bukit, pengirisan, atau membuat timbunan atau cekungan permukaan tanah, berubahnya keberadaan jumlah jenis dan spesies flora maupun fauna akibat pembukaan hutan atau padang rumput berbagai keperluan. Contohnya pencemaran tanah oleh sampah. Ini akan merubah kualitas lingkungan. Nah, upaya pengelolaan kualitas tanah secara berkelanjutan dapat dilakukan dengan satu, tata ruang, kemudian melakukan pengendalian interaksi antara komponen dalam tanah, kemudian memperbaiki kualitas tanah, recovery tanah yang tercemar dengan cara memperkaya unsur. Kalau sekarang kita kenal dengan biopori, itu adalah biopori untuk memperbaiki kualitas tanah, mencegah intervensi manusia secara berlebihan terhadap lingkungan yang merugikan tanah, menghilangkan segala gangguan terhadap tanah dan komponen lainnya. Demikianlah kuliah kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.